Halo, jumpa Bapak Ibu semuanya, angkatan 3 ya. Oke, hari ini saya akan buatkan video, walaupun pertemuan kita sudah lewat ya. Oke, ini mudah-mudahan akan saya terbitkan ya. Visi komputer cerdas, computer vision, teori dan implementasi menggunakan MATLAB ya. Kemudian eh, ini adalah daftar isinya ya. Bentar, kita dulu ya. Ya, kita mulai dari apa itu computer vision, kemudian perbedaan computer vision, pengolahan citra dan pengenalan pola. Ya, kemudian aplikasi computer vision dalam kehidupan sehari-hari, kemudian alur umum sistem computer vision, ya, kemudian peran MATLAB, ya, mengapa menggunakan MATLAB gitu ya, kenapa nggak menggunakan Python gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih menggunakan Python, tapi nanti ya kita serentak dulu menggunakan MATLAB ya. Hanya bisa menggunakan hanya satu kali install udah selesai gitu ya, nggak perlu nambah yang macam-macam ya. Kemudian ada dasar-dasar citra digital ya, wajib ya, namanya computer vision ya harus punya pondasi ya, harus punya pondasi kuat di citra digital ya, mulai dari representasinya ya, kemudian ada lagi pemrosesan citra untuk computer vision ya. Kemudian deteksi tepi, ya, kemudian segmentasi citra, ya, morfologi, kemudian, nah di sini baru masuk ke ranah computer visionnya, ya. Kalau yang di atas ini tadi masih di pengolahan citra, ya. Ya, karena kenapa pengolahan citra? Ya karena kan computer vision itu kan melihat ya, komputer itu melihat, ya. Berarti yang dilihat yang kita input itu berupa berupa gambar ya. Nah, gambar yang dimaksud itu adalah gambar citra digital ya namanya ya. Misalnya face unlock itu kan gambar ya ya kayak gitu. Oke. Jadi kita nanti lebih mudah, ini modal ya, modal untuk tesis ya. Nanti kita lihat bagaimana urutan penggunaannya. Ya, ini daftar isinya, kemudian deteksi titik sudut, ya, fitur lokal, pengenalan objek, ya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini sangat kental ya, sangat kental di MCOM, ya. Hal-hal yang seperti ini sangat kental di MCOM kalau data penelitiannya itu adalah citra digital, ya. Kalau data penelitiannya itu adalah citra digital, ya. Oke, ya. Misalnya data penelitiannya citra digital itu apa? Ya. Misalnya pengenalan jenis anggur melalui tekstur urat daun, ya. Nah, urat daunnya kan mau difoto, ya. Sama saja identifikasi manusia melalui citra sidik jari, ya kayak fingerprint ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi hal-hal yang yang seperti ini harus harus memang benar-benar masuk ke jiwanya orang magister ilmu komputer, ya. Kalau kalau tidak ya repot ya, kalau masih berpikiran apa ya, berpikiran basis data gitu ya, membangun aplikasi pengolahan data karyawan, membangun aplikasi pengolahan data data penjualan, ya. Itu eh, lumayan jauh ya, lumayan jauh dari magister ilmu komputer atau komputer science jauh ya. Jadi kita memang computer vision ini modal untuk tesis ya. Jadi tesisnya itu jangan jangan berpikiran eh, produk akhir ya, membangun aplikasi ini, membangun aplikasi itu, bukan ya. Tapi kita ke ranah eh, computer vision, tapi nah risetnya apa?
Ya, risetnya itu apa? Oke ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bab satu aja ya sekalian ya. Biar apa namanya eh, video berikutnya itu langsung ke bab 2 ya. Oke. Yang pertama itu pengantar computer vision. Apa yang kita dapatkan di materi ini? Ya. Yang pertama itu menjelaskan definisi dan ruang lingkup computer vision. Ya. Jadi jangan jangan mengaku nanti apa namanya magister ilmu komputer ya. Magister ilmu komputer terus skripsinya itu pengenalan pola ya, pola wajah, pola pola sidik jari, pola urat daun ya, kemudian pola ya macam-macam lah ya. Ya. Tapi eh, apa itu computer vision tidak dipahami. Nah, itu agak kacau ya. Ya, bukan agak kacau, memang kacau ya. Kemudian apalagi membedakan computer vision dengan membedakan computer vision dengan bidang terkait pengolahan citra dan pengenalan pola. Ya, apa bedanya? Wah, gitu ya. Kalau gitu computer vision itu sama dengan pengenalan pola ya. Nah, gitu ya. Nanti dilihat ya. Kemudian menyebutkan minimal 5 aplikasi computer vision dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana eh, apa namanya computer vision itu diaplikasikan? Ya. Kemudian menggambarkan alur umum sistem computer vision ya dari masukan hingga keluaran. Jadi dari input sampai output ya itu bisa digambarkan ya baik itu lisan maupun tulisan ya. Kemudian menjelaskan peranan MATLAB dalam pengembangan computer vision. Ya, jadi harus ada minimal satu lah ya yang kita pegang ya. Nah, sekarang ini kita pegang dulu MATLAB aja dulu ya. Karena ada MATLAB online juga bisa kita gunakan ya. Kemudian outcome pembelajaran. Nah, outcome-nya apa? Kalau tadi tujuan, nah sekarang outcome-nya apa? Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan computer vision. Ya, jadi masalah sehari-hari itu bisa 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 kita lihat. Oh, kalau gini sih eh, bisa menggunakan computer vision gitu ya. Ya. Nah, kalau seandainya ini bisa gitu ya, sudah mampu mengidentifikasi ini, wah ini enak ini. Paling banyak ini riset yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian mahasiswa mampu memilih tahapan yang tepat dan alur sistem berdasarkan kebutuhan sederhana. Ya. Jadi jangan rumit-rumit. Ya. Cari yang sederhana. Ya. Semakin sederhana kita memecahkan masalah, ya, maka makin bagus. Ya. Bukannya makin makin rumit cara menyelesaikannya itu makin bagus bukan ya. Makin sederhana ternyata bisa diselesaikan ya itu makin oke ya. Mahasiswa siap menggunakan MATLAB sebagai alat bantu praktikum dan pada bab-bab berikutnya karena banyak banget ya yang harus dipraktekkan ya. Supaya nanti ketika di tesis udah nggak apa namanya eh, nggak blank lagi ya. Oke, kita lanjut. Apa itu computer vision? Nah, masuk materinya ya. Ini menceng. Oh ya. Apa itu computer vision? Ya. Computer vision atau penglihatan komputer, ya, cara komputer melihat, bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk melihat, memahami, dan menginterpretasikan dunia visual layaknya manusia. Ya, simpel aja kan? Ya. Tapi kerjanya yang paling apa namanya paling final, ya. Jadi dia memberikan output yang bisa di sehingga manusia bisa memberi keputusan gitu. Ya. Bayangkan Anda melihat sebuah apel merah di atas meja. Mata, ya, mata Anda menangkap cahaya yang dipantulkan apel. Nah, ini lihat nih ya. Nih, duh. Mata Anda menangkap cahaya yang dipantulkan apel. Maksudnya apa? Ya, ini adanya di pengolahan citra. Ya, awal-awal mata kuliah pengolahan citra digital tuh ini. Ya, bagaimana objek itu bisa menjadi file citra digital. Ya, jadi ada objek kita foto, kemudian dia menjadi file citra digital. Nah, itu tahapan awalnya apa? Ya, jadi ada objek.
ya, kemudian ada cahaya di sekitar objek itu. Cahaya itu kemudian mengenai objek, ya. Kemudian objek itu memantulkan, ya. Kalau objek itu warna merah, maka dia akan memantulkan warna merah. Nah, pantulan itulah yang masuk ke mata manusia. Ya. Kalau menggunakan kamera digital, maka pantulan itulah yang masuk ke lensa, kemudian diteruskan ke sensornya. Ya. Jadi coba dipahami lagi ini, ya, ya, bagaimana eh, awal mula, ya, objek itu bisa menjadi eh, apa namanya, menjadi file citra digital. Ini banyak yang nggak tahu ini, ya, yang skripsi nggak tahu, ya, yang tesis nggak tahu. Begitu ditanya bagaimana objek itu bisa menjadi citra digital, ya. Ada yang menggunakan scanner, ada yang menggunakan USG, ultrasonografi, gitu ya. Bisa menjadi gambar, bisa menjadi citra digital disimpan di dalam file, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sebuah apel di atas meja itu bisa menjadi eh, file citra digital? Prosesnya bagaimana? Ya tinggal difoto aja. Nah, proses fotonya itulah bagaimana, ya. Yang masuk ke dalam kamera itu apa? Ya. Nah, itu ternyata, ya, di sekeliling kita ini itu cahaya itu tidak henti-hentinya ber, berseliweran, ya. Nah, kemudian cahaya itu, ya, gelombang cahaya itu terkena objek, ya. Nah, objek itu memantulkan terus-terusan. Bukannya kalau kita tidak melihat maka objek itu tidak memantulkan, enggak, ya. Nah, setelah setelah kita melihat objek itu memantulkan, ya. Nah, pantulannya itu masuk ke mata kita, ya. Nah, kalau di kamera digital dia masuk ke apa namanya, ke lensa ketika kita jepret, gitu ya. Terbukalah si lensa itu, maka pantulan itu masuk ke dalam lensa, kemudian diteruskan ke dalam sensor, ya, dan seterusnya hingga menjadi citra digital. Nah, itu Anda harus tahu proses itu. Proses itu harus tahu secara detail, ya. Bisa dicari di YouTube, ya. Harus dicari itu, ya. Apalagi kalau nanti skripsi tesisnya itu eh, pengenalan pola, ya, computer vision, ya. Misalnya mengenali jenis, identifikasi jenis salak melalui tekstur kulit salak. Kan itu kan di foto, ya, kulit salaknya itu, ya. Atau pengaruh jarak potret, ya, gitu ya. Oke, otak Anda memproses informasi tersebut, lalu Anda menyimpulkan itu apel warnanya merah, posisinya di atas meja. Nah, computer vision, ya, berusaha meniru proses menggunakan kamera sebagai mata dan algoritma sebagai otak. Oke, ya. Kamera itu sebagai mata dan algoritmanya itu sebagai otaknya. Jadi begini computer vision itu, ya. Jadi contoh sederhananya, saat Anda memindai QR dengan ponsel, komputer atau ponsel tidak hanya merekam gambar, tapi juga memahami. Ini lihat nih, ya. Tapi juga memahami bahwa pola kotak-kotak itu mengandung teks atau tautan. Itulah computer vision, ya. Ini maksudnya memahami apa yang ada di gambar tersebut. Itu computer vision, ya. Oh, ini apel, oh ini mangga, oh ini mangga arum manis, ah, gitu ya. Jadi sampai memahami. Itu computer vision tuh. Jadi analoginya, computer vision seperti mengajari anak kecil mengambil benda. Awalnya ia hanya melihat kumpulan warna dan bentuk. Setelah dilatih berkali-kali, ia bisa mengatakan ini kucing atau ini mobil. Ya. Demikian pula komputer perlu dilatih dengan ribuan gambar. Jadi
Jadi kita jadi kita latih begini saja deh. Misalnya face unlock gitu ya. Face unlock atau fingerprint ya. Sidik jari kita unlock untuk ponsel kita. Itu kan si ponsel itu minta minta kita memasukkan sidik jari yang sama berkali-kali ya. Mungkin ya mungkin ya bisa 6 kali, bisa 8 kali kita masukkan. Misalnya jempol kanan itu kita scan berapa kali jempol kanan itu ya. Nah, itu maksudnya melatih ya, melatih bahwa ini jempol kanan punya si A, ini jempol kanan punya si A, ini jempol kanan punya si A, ini jempol kanan punya si A. Jadi walaupun kita jadi bagusnya waktu kita memperkenalkan sidik jari kita itu kita putar jangan satu arah saja ya. Kita putar ke kanan sedikit, kita putar ke kiri sedikit, kita balik ke atas sedikit gitu ya. Nah, jadi dari berbagai jadi kalau seandainya kita eh, tidak di posisi yang benar men-scan sidik jari kita, dia masih tetap terbaca bahwa itu adalah punya kita sidik jari itu. Ya, makanya dia dilatih berkali-kali, ya, banyak bentuk jadinya. Oke, oke ya. Nah, kemudian kita lanjut ke perbedaan computer vision, pengolahan citra dan pengenalan pola. Ya, oke. Ini pengenalan pola, computer vision, kemudian pengenalan pola, pattern recognition. Ya, ini pengolahan citra, image processing, kemudian computer vision, kemudian di sini pattern recognition, pengenalan pola. Ya, oke. Kalau ini analoginya, ya, analogi memasak, ini menyiapkan dan memotong sayuran, mengupas kentang, ya, kemudian memberi garam, ya, inputnya gambar, outputnya gambar yang lebih baik ya, gambar yang diinginkan maksudnya, ya, ini kebesarannya, besarannya. Oke, ya. Jadi misalnya image processing ini, pengolahan citra ini, ya, mulai dari pemotretan, kemudian misalnya pemilahan gambar, apakah ada yang blur atau tidak, apakah perlu ditajamkan, di sharpen gitu ya, ataukah di cropping gitu, ya. Jadi prosesnya di sini. Masuk di praproses ibaratnya kalau di proses di apa di flowchartnya ya di flowchartnya computer vision ya. Memperjelas foto yang gelap, menghilangkan noise, memperbesar gambar ya. Nih, ini urusan di pengolahan citra digital ya. Nah, kalau computer vision ya, memasak sayuran menjadi sup, lalu memahami bahwa sup itu lezat atau terlalu asin. Jadi inputnya gambar, outputnya informasi. Ya. Oh ini foto si A, oh ini foto si B, nah, gitu ya. Jadi inputnya gambar, outputnya informasi. Ya. Oh ini apa namanya? Ini empek-empek kadar ikannya 1 2. Eh, oh ini empek-empek kadar ikannya 1 3. Oh ini empek-empek kadar ikannya 1 1. Nah gitu ya. Oh ini semen pasir kadar campurannya 1 1. Nah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pengenalan pola atau pattern recognition. Ini adalah resep yang baku. Ya. Jika ada wortel, kentang, dan garam, ini sup sayur. Ya. Menemukan pola dari data. Nah, ini perlu saya tekankan lagi ya. Jadi, kalau pengenalan pola ini ada keteraturan namanya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, pengenalan pola, pattern recognition, ya, tidak akan ada pola kalau tidak ada keteraturan. Pahami betul-betul ini ya. Tidak akan ada pola kalau tidak ada keteraturan. Contohnya begini. Ada deret angka gitu ya. 2 4 6 8 titik-titik 10. Maka kita pasti tahu yang titik-titik itu adalah 10. Coba ini ya. 2 4 2 4 6 titik-titik 10. Berarti kita tahu yang titik-titik ini adalah 8. Ya. Kenapa? Karena ada keteraturan di situ. Ya. Keteraturan loncat 2 2. Ya. Nah di situ kan berarti kan kita kelihatan ada polanya gitu ya.
Atau gini aja lah, papan catur, ya. Kenapa kita bisa tahu eh, oh itu polanya pola pola papan catur? Kenapa? Ada keteraturan hitam putih hitam putih hitam putih gitu ya. Nah, itu jadi eh, tidak akan ada pola kalau tidak ada keteraturan, oke ya. Nah, keteraturan itu di di apa di di kecerdasan buatan ya itu bisa tidak bisa tidak sama dengan ya mendekati dia konsepnya ya konsepnya itu mendekati tidak menggunakan konsep sama dengan kalau tadi kan konsepnya kan sama dengan 2 4 6 8 10 Wah, gitu ya misalnya 2 4,1 ya kemudian 6 atau 5,9 ya nah itu kan tidak sama dengan ya nah itu di kecerdasan buatan ya, itu ditoleransi. Jadi ada apa namanya ya ketoleransian. Dia tidak menggunakan sama dengan, tapi dia menggunakan mendekati, ya. Entah itu mendekati dari atas ataupun mendekati dari bawah. Ya. Jadi ingat di pengenalan pola ini, ya, dia ada pola kalau ada keteraturan. Ya, makanya orang bisa memprediksi harga saham. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola 10 tahun terakhir ya atau memprediksi penjualan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan penjualan selama 10 tahun terakhir ya. Selama 10 tahun terakhir ini kalau kita pecah menjadi per minggu gitu ya. Nanti muncul itu angka-angkanya itu ya. Nanti akan kelihatan polanya itu seperti apa. Nah, banyak cara untuk mendapatkan pola itu ya. Eh, untuk kalau kalau kita sendiri yang menganalisisnya ya kalau kita sendiri yang menganalisisnya secara manual maka akan sulit ya. Tapi kalau seandainya datanya itu kecil misalnya ya cuma deret deret angka gitu ya atau deret gambar gitu ya ya kita bisa bisa agak agak mudah gitu ya walaupun ya sering juga terkecoh kalau seandainya kita mencari pola pergerakan gambar ya seperti tes potensi akademik gitu ya. Nah, itu kan kita bagaimana kecepatan kita menemukan pola sehingga kita tahu bahwa gambar berikutnya itu gambar apa gitu ya. Nah, itu pola yang kita cari adalah keteraturannya seperti apa ya. Oke. Jadi namanya pola itu bisa disebut pola kalau ada keteraturan ya. Nah, kalau tadi kan gampang ya, cuma cuma loncat dua ya. Tapi kalau seandainya loncat dua, loncat satu, loncat dua, loncat satu, loncat dua, loncat satu, masih gampang juga itu untuk dilihat polanya ya, untuk dilihat keteraturannya. Oh, ini punya pola gitu ya. Oke, ya itu sangat 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 penting ya untuk memahami ini. Ya. Makanya orang bisa memprediksi cuaca. Kenapa? Karena mau lihat keteraturan eh, cuaca ke belakang, ya ke sebelumnya. Ya, 2 tahun sebelumnya bagaimana? Ya untuk memprediksi 1 minggu ke depan. Ya. Oke ya. Nah, berarti kan kalau kayak gitu kan semua bidang bisa masuk ya. Semua bidang bisa masuk, mau kesehatan, mau pertanian, prediksi hasil panen, ya, prediksi curah hujan, prediksi prediksi harga saham, prediksi prediksi segala macam lah. Ya, yang dicari itu adalah keteraturannya sehingga menemukan menemukan polanya. Ya, nah baru dengan data-data yang ada sekarang, ya itu dibandingkan dengan data yang lalu, dia masuk ke wilayah mana. Ya. Ini ya pengenalan pola. Ya. Nih memperbaiki kualitas gambar, kemudian yang ini mengambil keputusan dari gambar, mengambil keputusan ya. Oh ini begitu dapat ada foto sekelompok orang ini siapa Joni, oh, ini siapa ini Dedi, oh ini siapa ini. Jadi dia bisa memberikan keputusan bahwa itu gambar apa, ya. Oke. Pengenalan pola ini teknik untuk mengklasifikasi data eh, sering menjadi bagian dari computer vision, ya. Jadi kalau kalau datanya itu data data angka, biasanya ini masuk ke ranah BI ya, Business Intelligence.
bisnis intelijen, prediksi kredit macet, nah, gitu ya, ya biasanya itu prediksi apa namanya, bukan bukan prediksi ya, klasifikasi mendapatkan kredit atau tidak, nah, gitu ya, bisa bisa ya, makanya enak banget ya, bisa masuk ke perbankan, bisa masuk ke pertanian, bisa masuk ke kesehatan, bisa masuk ke security, ke jaringan, keamanan, wah enak banget ini, bisa bisa masuk ke mana-mana ya kalau kita sudah memahami kecerdasan buatan ini. Ya. Cuman yang belum kita dapatkan baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2 ya itu adalah bagaimana dia itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini bagaimana si AI ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentu itu adalah produk akhir. Sedangkan yang kita lakukan itu adalah penelitian, riset. Ya, produk akhir itu misalnya contohnya begini nih ya. Aplikasi pengenalan wajah. Nah, itu produk akhir tuh. Ya. Aplikasi pengenalan jenis bibit mangga. Nah, itu sudah produk akhir. Ya. Sementara untuk deskripsi, tesis ya, ataupun nulis jurnal, ya, itu yang ditargetkan itu bukan produk akhir, ya, tapi hal-hal yang mempengaruhi tingkat akurasi. Produk akhir itu kan laku dipakai orang kalau akurasinya itu bagus. Misalnya dari 100 kali pengujian, dia berhasil 98 kali mengenali orang. Nah, berarti kan akurasinya 98%. Tinggi akurasinya. Ya baru mau orang pakai, baru mau orang download gitu ya. Jadi yang dilihat itu akurasinya bagus nggak? Kalau akurasinya 50%, siapa yang mau download aplikasi itu? Ya. Nah, yang jadi skripsi ataupun tesis, penelitian untuk tesis, untuk publikasi, ya, bukan ke situ, tapi apa yang mempengaruhi tingkat akurasi itu? Ya. Jarak potret pengaruh nggak? Resolusi pengaruh nggak? Gitu. Jadi yang ditargetkan itu adalah yang dilakukan pada tesis, yang dilakukan pada penulisan jurnal, ya, itu adalah variabel-variabel yang lepas itu. Ya. Berapa jarak yang paling tepat, ya, yang paling tinggi akurasinya? Ya. Misalnya 5 cm akurasinya 70%. Ya. Coba lagi, ya. 8 cm akurasinya 80%. Coba lagi, ya. Jadi beberapa jarak itu dicoba, ya, untuk maksudnya dicoba itu dieksperimenkan, ya, sehingga mendapatkan masing-masing itu tingkat akurasinya masing-masing. Ya. Nah, setelah diukur tingkat akurasinya pada jarak masing-masing, terakhir itu dibandingkan. Itulah yang namanya penelitian. Itulah yang dilakukan di skripsi. Itulah yang dilakukan di tesis. Itulah yang dilakukan di jurnal. Ya. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat akurasi. Itulah yang dicari. Itulah yang di riset. Kalau bahasa Indonesianya, itulah yang jadi penelitian. Riset, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Itu yang cari lagi itu maksudnya 5 senti berapa akurasinya, kurang puas, cari lagi. 7 senti, cari lagi. 8 senti, cari lagi, eksperimen lagi. Ya. Makanya makanya skripsi kita ini, tesis kita ini eh, eksperimental, ya, gitu ya maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Banyak yang sudah melakukan skripsi itu ya. Banyak yang sudah melakukan tesis itu, banyak yang sudah melakukan penelitian itu. Tapi esensinya, mengapa dia melakukan itu tuh nggak paham. Ya. Mengapa dia dia membandingkan jarak potret? Mengapa dia mengukur resolusi kamera? Mengapa dia membandingkan tingkat pencahayaan? Ya. Mengapa dia membandingkan ukuran cropping? Ya. Karena produk akhir itu kan akurasi, tingkat akurasi. Ya. Nah, tingkat akurasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dipengaruhi oleh banyak variabel, ya. Nah, sehingga riset kita yang perlu kita cari itu adalah variabel-variabel itu semua yang kita cari. Ya, jarak potret berapa yang paling tinggi akurasinya, resolusi berapa yang paling tinggi akurasinya. Nah, itulah yang namanya riset. Jadi
Kalau judulnya itu adalah apa namanya eh, pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan bla 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 gitu ya. Ya, mengapa Anda melakukan ini? Ya karena tingkat akurasi itu sebagai hilirisasi produk nanti di produk akhir itu tingkat akurasi itu menentukan bahwa aplikasi itu mau dipakai atau tidak. Ya. Makanya munculnya eh, fishbone, ya tulang ikan. Nah kepalanya itu yang hilirisasi jadi aplikasi. Ya. Nah tesis-tesis penelitian-penelitian itu riset-riset itu yang mencari taruh di tulang-tulangnya. Ada yang mencari jarak potret, ada yang mencari resolusi, ada yang mencari perbandingan metode pengenalannya, ya, metode pengenalan, ada yang pakai GST, ada yang pakai CNN dan sebagainya. Ya, oke kita lanjutkan ya. Aplikasi computer vision dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ya dikenalkan ya. Wajah, ya, face unlock, ya, deteksi wajah, ya, ekstraksi fitur wajah, pencocokan dengan template wajah yang sudah disimpan. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita melakukan face unlock tapi wajah kita belum kita kenalkan. Ya. Jelas saja kita kenalkan dulu wajah kita. Nah, begitu wajah kita letakkan di depan kamera, ya, dia dia foto wajah kita, kemudian dia ekstraksi wajah kita, jarak mata, bentuk hidung, kontur wajah dan sebagainya, baru kemudian dia melakukan pencocokan, ya. Kira-kira, nah, kalau pencocokan ini pola ya, kira-kira pola yang seperti ini, maksudnya jarak mata itu berapa, bentuk hidungnya itu bagaimana, kemudian kontur wajahnya seperti apa, inilah yang dicari. Kalau seandainya dia mengambil tiga variabel ini, ya, kalau dia mengambil tiga variabel ini, berarti polanya yang ini. Oh, kalau polanya ini 5, ini 7, ini 9, berarti betul sudah mendekati. Mendekati ya, bukan sama dengan. Mendekati yang pernah direkam. Yang pernah direkam itu ya mirip-mirip. Ya. Kalau yang direkam itu misalnya 5. Ternyata waktu kita mendekatkan wajah kita itu 4,9. Ya. Nah itu mendekati. Jadi nggak pakai sama dengan. Kecuali kalau password. Nah kalau password itu sama dengan. Ya. Oke. Jika fitur wajah, nah sebutannya ini fitur. Ya. Jika fitur wajah cocok. Ya. Cocok ya. Match. Ya. Ya. Bukan sama dengan. Jika fitur wajah cocok. Bukan jika fitur wajah sama dengan. Bukan. Ya. Beda ini. Makanya menggunakan kata-kata cocok. Ya. Kalau seandainya Anda di fingerprint apa namanya HP Anda itu ya menggunakan fingerprint jempol kanan misalnya ya. Nah, langsung unlock dia pakai jempol kanan. Ya. Coba pakai jari lain yang tidak Anda kenalkan. Apa yang dia bilang? Ya. Not match, doesn't match, tidak tidak match ya, tidak match gitu. Ya, pesannya itu tidak match gitu, tidak cocok gitu. Tapi coba kalau password, Anda salah memasukkan password, ya. Dia bilang apa? Salah password dia bilang. Ya, bukan passwordnya nggak cocok, bukan. Ya, atau mismatch password enggak. Ya. Kalau cocok itu bukan sama dengan, ya, mirip. Nah, gitu. Ya, jadi makanya di sini menggunakan kata ya cocok, sesuai, ya, bukan sama dengan, beda. Ya, kalau sama dengan itu beda sedikit saja ya jadi nggak sama dengan. Ya, misalnya kita teruskan dulu ya, dengan data tersimpan maka sistem akan membuka kunci perangkat otomatis. Oke ya. Kemudian mobil otonom, mobil mobil melihat jalan, rambu lalu lintas, pejalan kaki dan sebagainya ini mobil otonom ya. Untuk mendeteksi jalur jalan, mengenali rambu-rambu, mengidentifikasi kendaraan lain, mendeteksi pejalan kaki, banyak ini ya. Dia menggunakan banyak sensor, ada kamera, ada inframerah, ada lidar, ada radar yang nempel di mobil otonom itu ya, yang bisa jalan sendiri. Ya, banyak banget sensornya yang dia gunakan. Kemudian aplikasi penerjemah teks, ya. Kemudian medical imaging, coba lihat, banyak banget ya. Enak banget kalau kita menguasai ini, ya. Mau kerja di mana aja bisa. Kerja di perbankan bisa, kerja di pertanian bisa, kerja di rumah sakit bisa, kerja di
perkebunan bisa, di mana aja kerja bisa. Kerja di telekomunikasi bisa, ya, bisa bisa di apa namanya, bisa masuk semua ke berbagai bidang, ya. Tinggal dicari aja mana yang ngasih gajinya besar gitu ya. Masuk ke pertanian bisa, ya. Absensi sidik jari, pengenalan iris, ya, bisa masuk. Nah, ini ya. Mengapa penting dipelajari? Penting banget. Ya, jadi jangan apa namanya, eh jangan tanggung-tanggung lah, jangan jangan bermalas-malasan, ya. Kuasai semuanya, ya. Bahkan di bidang pendidikan juga masuk, ya. Memprediksi anak ini bisa lulus atau tidak, ya. Memprediksi apa, eh, nilai tertingginya berapa, ya. Memprediksi yang drop out-nya berapa, ya. Masuk ke sisi agama, ya. Pengenalan ucapan huruf hijaiyah bisa masuk semua. Karena hampir setiap industri, kesehatan, otomotif, retail, keamanan, hiburan membutuhkan kemampuan komputer untuk bisa melihat dan memahami dunia. Ya, luar biasa kalau 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 kita bisa menguasai ini, bisa masuk ke segala lini. Ya, oke. Ini alur umum sistem komputer ya. Computer vision ini alur umumnya. Ya, kamera, tangkap gambar, praproses, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi, keputusan. Ya, keputusan ini gambar apa, nah, gitu ya. Coba coba di zoom dikit. Oke, sama sih gambar atas sama gambar bawah ini, ya. Kamera, ya, kemudian di sini ada lensanya, kemudian di sini ada sensornya, ya. Input sumber citra, ya. Nah input ini, ya. Jadi dari adanya objek, ya, objek di depan kamera, kemudian kita jepret kamera, terbuka, ya, ini tangkap gambar nih, ya. Begitu terbuka, kalau kita tuh ini di bola mata kita tuh di bagian warna hitam, ya. Nah, kalau kalau warna hitam itu terbuka, ya, maka kita bisa melihat bagian dalam dari bola mata itu, ya. Bisa melihat bagian dalam dari bola mata. Ya. Kalau di bagian bola mata yang hitam ini begitu terbuka, maka eh, apa namanya, gelombang dari pantulan si objek itu masuk, dia dia masuk. Nah ini ada sensor nih, sensor nih, ya, ini sensor. Ya. Nah kamera itu berapa megapiksel ini tergantung ukuran sensornya, ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya. Kalau panjang lebarnya ini 100 piksel kali 100 sensor, 100 sensor, artinya dia 10.000, ya. 10.000 ya, 100 ya, 10.000, ya. 10.000 itu artinya 10 kilo, ya. Belum nyampe megapiksel. Mega itu 1 juta, ya. Jadi kalau seandainya ini panjang kali lebarnya, ini panjangnya 1 juta, lebarnya 1 juta sensor, ya, 1 juta sensor, ya. Sensornya itu tuh terdiri dari red, green, blue. Red, green, blue. Satu sensor itu ada red, green, blue. Satu sensor itu terdiri dari 3 sensor. Sensor red, green, sensor blue. Ya. Jadi kalau seandainya 1.000 kali 1.000, berarti 1 megapiksel. Jadi kamera kita itu hanya 1 megapiksel. Ya. Berarti kalau 1 juta sensor, ya, 1 juta apa namanya, ya, sensornya itu, ya, berarti dia ada 3 juta, ya, ada 3 juta. Ya, 1 juta red, 1 juta red green, 1 juta blue, ya. Dan sangat-sangat halus, ya. Semakin halus, semakin kecil mikron ukuran sensornya itu, ya, dan ininya apa, ukurannya besar, ya, maka dia makin tinggi megapikselnya, ya. Nah ini sensornya, ini praprosesnya, mau mau buang apa namanya, eh buang noise-nya gitu ya. Nah ini ya. Nih buang noise nih, noise, ya, yang atas ini ya noise. Ini noise nih dibersihkan.
kemudian diubah menjadi skala keabuan gitu ya. Nah, baru kemudian tahap berikutnya ada segmentasi, membuang background ya. Nah, kemudian diekstraksi fitur, ekstraksi ciri. Ya, misalnya kalau ciri warna, ciri bentuk gitu ya. Warna, bentuk, tekstur. Kalau ini warnanya merah, bentuknya seperti ini. Ya, teksturnya bagaimana? Ya. Kalau tekstur itu biasanya eh, apa ya? Yang halus-halus gitu ya, misalnya kulit semangka, kulit kulit salak gitu ya. Itu kan ada tekstur ya. Ya, kalau bentuk nggak apa namanya? eh Mungkin aja bentuknya sama tapi teksturnya beda gitu ya. Ya, oke, kemudian klasifikasi ya, ya. Kemudian kita kenalkan dulu banyak apel, banyak jeruk, banyak melon kita kenalkan. Setelah itu baru kita uji ya. Kan tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa cara melatih otak itu adalah eh, apa namanya? Supervised learning. Artinya kita kita kenalkan ya. Kalau ini apel, kalau ini jeruk, kalau ini mangga gitu ya. Nah, itu kita kasih tahu ya. Kita tunjukkan dan kita kasih tahu. Kita tunjukkan dan kita kasih tahu. Terus saja begitu. Jadi kalau 1.000 apel ya 1.000 dan 1.000 gambar dan 1.000 label ya. Nah, ini gambar ini labelnya apel ya. Seluruh gambar ini ada 1.000 kita kasih label apel ya. Jadi nanti dia tahu bahwa kalau warnanya ini, bentuknya ini, teksturnya ini dia itu apel. Ya. Nah, jadi begitu ada gambar baru, ya, dia dia paling dekatnya kemana? Ke apel, ke pisang atau ke jeruk, ya. Nah, baru kemudian dia ngambil keputusan, oh itu adalah apel merah segar. Wah, gitu ya. Nah, itu prosesnya ya. Ini proses tesis ini, ya. Jadi mulai dari pemotretan, kemudian praproses, kemudian ekstraksi fitur, kemudian klasifikasi, ya, kemudian keputusannya apa terakhir, ya. Jadi ini tahapannya ya. Kamera mengambil foto, ya, mata melihat apel merah, memperbaiki kualitas gambar terang atau gelap, mengucek-ngucek mata agar lebih jelas gitu ya. Kemudian segmentasi, ya, memisahkan objek dari latar belakang, misalnya ambil area yang kemungkinan berisi buah. Ya, analoginya menunjuk ke arah apel, mengabaikan mejanya. Kita menunjuk gitu ya. Kemudian ekstraksi fitur ya, mengukur karakteristik objek, warnanya, ya, warna rata-ratanya bagaimana, bentuknya bulat atau lonjong, ya, teksturnya, tekstur kulit ya. Kemudian analoginya apel ini merah bentuknya bulat ya, bukan ya. Benda ini merah bentuknya bulat, permukaannya mengkilap ya. Kenapa ini langsung ada muncul apel ya? Warnanya merah, bentuknya bulat, permukaannya mengkilap. Wah, gitu ya. Kemudian klasifikasi pengenalan. Nah, dia membandingkan ya. Merah, bulat, mengkilap ya. Apakah dia apel? Oren, bulat, jeruk. Oh, berarti di sini sudah ada bedanya. Yang satu merah, yang satu oren. Ya. Nah, inputnya tadi apa? Merah. Oh, ternyata dia apel. Gitu. Ya. Ini yang ini ya, apa namanya di otak manusia. Ya. Kalau di komputer ini angka, angka. Ini angka, angka semua. Ya. Oke. Keputusan misalnya, ini apel boleh dimakan atau ini jeruk boleh diperas. Ya. Analogi otak. Otak memutuskan untuk mengambil apel. Oke, ya. Lanjut. Ya, ini cerita-ceritanya dulu. Kalau sudah ceritanya enak selesai sampai ke belakang, ya, maka kita belajarnya enak, semangat. Ya. Nah, ini peran MATLAB dalam computer vision. Mengapa MATLAB? MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer di lingkungan akademik industri untuk riset computer vision. Keunggulannya, ya, toolbox siap pakai, ya.
visualisasi instan, matrik sebagai tipe utama, ya, data utama, dokumentasi lengkap contoh plus contoh, ya. Perbandingan singkat dengan Python. Python lebih fleksibel dan grafis. Tetapi MATLAB lebih mudah dipelajari oleh pemula, terutama mahasiswa. Ya, apalagi yang non komputer ya, yang S2 ini banyak yang S1-nya bukan komputer ya. Karena sintaksisnya mirip dengan notasi matematik. Ya. Kalau Python itu kan butuh install ini, butuh install itu, butuh ini, butuh itu. Oh, Anda mau pengolahan citra, Anda install yang ini ya, itu kan. Tapi kalau MATLAB ya kayak Windows aja gitu ya. Kita tinggal 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 jalan aja ya. Kalau kita menggunakan operating system yang lain, wah butuh butuh apa ya? Butuh eh, butuh pengetahuan yang ekstra tentang itu ya. Sama seperti eh, bagaimana ya cara menggunakan Microsoft Office? Oh, gampang ya, bukan latar belakangnya komputer juga bisa aman ya. Tapi kalau seandainya bagaimana ya menggunakan pengolahan kata selain Microsoft Office? Oh, Anda mesti install ini dulu. Oh, Anda mesti install ini dulu. Baru kemudian install pengolahan katanya. Wah, kacau. Panjang cerita mau install ini, install itu. Ya. Kalau orang yang sudah biasa dari S1-nya komputer ya mungkin ya, mungkin Mas. Ini pun masih mungkin gitu ya. Mungkin bisa untuk melengkapi apa namanya? Software-software sebelumnya sebelum menginstal Office-nya itu ya. Nah, kalau kalau di MATLAB ini apalagi ada MATLAB online gitu ya. Kita tinggal jalankan MATLAB-nya, kemudian apa yang kita butuhkan untuk mempelajari computer vision ya. Tapi kalau seandainya sudah lancar di MATLAB pengen mencoba yang lain jadi nggak jadi masalah ya. Tapi kalau sudah ketika belajar aja udah rumit, waduh, belajar aja pakai aplikasinya udah rumit, udah males orang mau belajar ya. Jadi kalau gini ya tinggal buka MATLAB online ya. Kemudian tinggal kita ikuti saja ya. Oh, Emrin ini untuk membaca ini nanti kita praktekkan ya. Oke, ini toolbox-nya ada image processing, ada computer vision, statistik, ya, ada mata kuliah apa namanya statistika terapan ya. Kemudian di opening toolbox CNN transfer learning. Ya, MATLAB bukan satu-satunya alat, tapi merupakan jembatan sempurna untuk memahami konsep sebelum beralih ke bahasa lainnya. Ya, sebelum menggunakan yang lainnya, saya mau menggunakan Python, saya mau menggunakan OpenCV. Nanti dulu pakai MATLAB dulu. Ya. Kalau kecerdasan buatannya udah lancar, computer visionnya udah lancar, terserah mau pakai yang macam-macam, ya, atau mau pakai apa itu eh, Google Machine Learning, ya, dan sebagainya, terserah mau pakai apapun. Yang penting ilmu computer visionnya, di kecerdasan buatannya, pengolahan citranya, pengenalan polanya itu sudah menyatu dalam diri kita, baru baru mempelajari yang lain-lainnya ya. Nah, ini ada soal latihan, silakan dikerjakan ini ya, silakan dikerjakan, ada 7 ya. Kerjakan, nanti instruksinya saya kirimkan via via WA group ya. Oke, nggak apa-apa lah ketinggalan tapi kita bisa ngebut ya. Oke, ini buku referensi bab akhir. Bab ini adalah fondasi, pahami dulu konsep dan alurnya. Pada bab-bab berikutnya, Anda akan mempraktekkan setiap tahap dengan kode MATLAB yang nyata. Jangan khawatir jika belum mengerti detail teknis, akan datang secara bertahap. Ya, selamat belajar. Oke ya, kita cukupkan eh, video yang pertama ini. Ya, nanti instruksinya silakan ditanyakan di grup ya untuk bagaimana cara mengumpulkan dari tugas ini. Baik, mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan ini. Ya, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.